Halo semuanya, balik lagi di Review After Rest. Kali ini gue akan ngebahas soal hasil dari tes Valencia 2026. Tapi sebelumnya ini ada informasi dulu dari Marc Marquez ya. Karena Marc Marquez ini posting di Instagramnya gitu ya. Kalau misalkan Marc Marquez ini sedang menata trofi juara dunianya, juara dunia MotoGP di rumahnya. Dan ini kelihatan ya, Marc Marquez itu kayak lagi ngeliatin kayaknya di mana ya buat naro trofi gelar juara dunia MotoGP 2025-nya gitu ya, sampai akhirnya dia menaruh trofi gelar juara dunia MotoGP 2025-nya itu di paling bawah ya dari rak, di rumahnya. Dan kemudian ini juga Marc Marquez ya, kita juga tahu udah 7 kali, ada juara dunia dan dia juga tadi udah kelihatan ada beberapa trofi yang sudah dipajang gitu ya di rak rumahnya. Ada juara dunia di 2013, kemudian ada trofi 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, dan juga 2025 ini yang akhirnya dipasang di bawah gitu ya untuk raknya. Oke, kita biarkan Marc Marquez menatap trofi-trofi yang ada di rumahnya gitu ya. Kita balik ke, para pembalap MotoGP yang memang lagi ngetes gitu di tes Valencia. Ini tapi sebelumnya ada kata-kata yang menarik begitu ya dari Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Jorge Martin ini dia bilang ya di Instagramnya kalau misalkan kita lihat dia bilang, "Kalau kamu melihat ke belakang, pastikan itu jadi pembelajaran," gitu. Dan itu adalah, dia bilang, "Goodbye 2025." Nah, kemudian juga ada Pecco Bagnaia, yang menuliskan bahwa musim 2025 ini jadi perjalanan yang panjang, tapi satu hal yang pasti, yaitu ada, satu hal yang bisa memimpin ke arah yang lebih baik untuk ke depannya. Dan untuk Pecco Bagnaia sendiri, 2026 itu sudah mulai dari sekarang. Dan kalau kita lihat ya untuk Pecco Bagnaia memang kelihatan banget untuk, dia ada fotonya gitu ya, foto yang bener-bener ikonik dan juga menggambarkan bagaimana kondisinya Pecco Bagnaia selama tahun 2025. Oke, kita sekarang ke hasil dari tes Valencia 2026 yang sudah berlangsung pada 18 November 2025. Ada yang pertama Raul Fernandez ya, ini mencatatkan waktu, pertama yaitu catatan waktunya 1 menit 29,373 detik, kemudian ada Marco Bezzecchi di tempat kedua, ada Alex Marquez ketiga, Fermin Aldeguer itu keempat, Pedro Acosta kelima, Maverick Viñales itu keenam, kemudian ada Fabio Di Gia ketujuh, ada Nicolo Bulega ke-8, ada Brad Binder ke-9, dan juga Pecco Bagnaia ke-10 gitu ya. Nah, sementara untuk, Yamaha ini semuanya pakai V4 ya, ada Fabio Quartararo di posisi ke-15, ada Toprak Razgatlioglu, ini debut ya di Yamaha V4, dia di posisi ke-18, kemudian juga ada Joan Mir, itu di Honda ya, dia pakai Honda, kemudian ada Zarco Luca Marini itu berada di posisi 12, 13, dan juga 14. Sementara untuk rookie-nya Honda di LCR Honda yaitu ada Diogo Moreira, ini berada di posisi ke-21. Dan karena Franco Morbidelli di VR46, Pertamina Enduro itu cedera waktu kemarin ya, karena dia crash saat mau start balapan gitu di MotoGP Valencia, makanya akhirnya dia crash karena, tangannya patah ya. Makanya akhirnya digantiin sama yaitu, Celestino Vietti ya, ini juga VR46, Academy ya, yang menggantikan Franco Morbidelli di tes Valencia. Dan ini untuk Vietti sendiri berada di posisi ke-22 ya, di terakhir. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang menarik di tes ini adalah Aprilia, karena Aprilia ini sudah menggunakan aero paket terbaru mereka. Kalau misalkan kita bisa lihat ini dibandingin dengan RSGP 25, terutama di bagian depan, kemudian di bagian samping dan juga di bagian belakangnya motor dari RSGP 26 ini berbeda banget ya. Kalau bisa dibandingin, motor-motor dari motor RSGP 26 sama RSGP 25 gitu. Aero depannya ini kalau misalnya kita lihat nggak terpisah jadi 2 ya untuk yang RSGP 26, dan yang di belakang itu dia udah kelihatan nggak pakai aero Stegosaurus gitu ya, jadi di RSGP 26 udah nggak pakai seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat kayaknya sih untuk mengelabui gitu ya, para tim rival gitu untuk tidak bisa melihat secara detail, soal aero package dari RSGP 26 yang dipakai sama Marco Bezzecchi, makanya itu diwarnai gitu ya atau liverinya ini kayak zebra, hitam dan putih supaya ini memang mengelabui mata sih kalau kalau menurut gue ya.
Nah, sementara untuk Jorge Martin ini memang dia nggak pakai, paket aero terbarunya, tapi Martin memang mencoba, sasis yang memang sudah dipakai sama Marco Bezzecchi di balapan-balapan sebelumnya. Ini pun karena, Jorge Martin kan baru lagi ya untuk ke MotoGP setelah, cedera gitu. Dan, terbukti dengan kayak gini berarti Marco Bezzecchi yang memang mengawal, pengembangan ya dari RSGP 26 dari Aprilia gitu. Dan Martin ini memang lebih memilih untuk, mencoba ataupun lebih pengen nge-feel dulu gitu sama motor Aprilianya. Dan Martin ini bilang, dia masih seperti merasa seperti rookie di Aprilia. Nah, sementara untuk Raul Fernandez di Aprilia juga ya, tapi ini di Trackhouse, dia nggak ada yang baru dicoba, tapi dia bisa menjadi yang tercepat ya. Tapi, Fernandes ini mencoba beberapa elektronik yang belum sempat dicoba pada balapan-balapan, sebelumnya, karena ini nggak sempet aja ya untuk, mencoba gitu untuk, beberapa elektronik. Sedangkan untuk Ai Ogura, ini dia mengetes sejumlah settingan motor yang berbeda dan juga mencoba sesuatu untuk gaya balapnya ya, untuk Ai Ogura. Oke, kita lanjut ke Ducati. Yang pertama ada Ducati Lenovo dulu ya, akan kita bahas karena ada livery spesial untuk Pecco Bagnaia dan juga Nicolo Bulega. Kalau kita lihat ini adalah terinspirasi dari livery legendarisnya Ducati gitu. Untuk Pecco Bagnaia ini liverynya silver dan juga ada glitternya dan ini terinspirasi dari Paul Smart dan juga Bruno Spaghiari ya, yang liverynya itu dipakai sama mereka saat Imola 200 miles di tahun 1972. Sementara untuk liverinya Nicolo Bulega, ini nuansanya nuansa kuning ya, ditambah dengan ada warna merah sedikit gitu. Dan ini juga untuk Tribute 750 Super Sport Desmo dan juga ini termasuk dari motor yang mana pembalap Italia waktu dulu Franco Uncini itu waktu dulu ya menang 750 cc pada tahun 1975. Lalu gimana hasil tes mereka? Nah, untuk Pecco Bagnaia sendiri ini menyelesaikan 32 lap ya dan berada di posisi 6 besar. Tapi dia itu sempat crash makanya sampai akhirnya di posisi 10 ya untuk hasilnya. Pecco bilang bahwa dia tuh happy banget dengan tes Valencia kali ini gitu ya untuk GP26-nya dia. Dan dia tuh dengan GP26 dia bisa lebih merasakan front end, kemudian juga corner entry-nya tuh dapat banget untuk dari Pecco Bagnaia jika dibandingin dengan GP25 kemarin. Nah, sementara untuk Nicolo Bulega ini juga tes yang sama seperti Pecco Bagnaia ya, ada GP26 juga dan dia bilang, feeling-nya itu lebih comfort alias dia lebih comfortable ataupun kayak nyaman gitu ya untuk menggunakan GP26 ini. Nah, untuk Alex Marquez ini juga dia mencoba untuk pakai motor pengembangan GP26 ya dan oke banget dan dia mencatatkan waktu tercepat ya untuk Ducati karena posisinya berada di atas ya daripada Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia. Untuk Fermin Aldeguer ini dia pakai GP25. Tadi Alex Marquez dia pakai GP26 ya. Nah, sementara untuk Fabio Di Gia yang pakai GP26 juga ini posisinya di 7 untuk pengembangan motor GP26 gitu ya. Meski sempat ini ada kendala teknis dari Fabio Di Gia. Oke, kita ke KTM. Ini ada Pedro Acosta dan juga Brad Binder dengan KTM menggunakan RC16 dengan fairing baru mereka. Nih Acosta sudah mencoba fairingnya gitu, fairing baru dari KTM, kemudian juga menjalani 53 lap. Sementara untuk Brad Binder itu menjalani 52 lap ya. Untuk Enea Bastianini dan juga Maverick Viñales, tapi memang ini belum mencoba fairing baru, tapi mereka lebih untuk mencoba konfigurasi tempat duduk terbaru ya, untuk membantu setup ergonomik motor mereka yang sempat dikeluhkan oleh, Enea Bastianini gitu ya di tahun 2025. Sementara untuk Maverick Viñales itu fokus pada aerodinamika. Nah, lalu kita ke Honda teman-teman, ada Alex Espargaro, ada Juan Mir, ada Luca Marini, ada Johan Zarco yang pakai RC213V terbaru ya untuk musim 2026. Yang baru ini adalah mesinnya ya, mesin baru di 2026 untuk RC213V, kemudian juga ada aero bagian depannya juga baru dan sedikit modifikasi aerodinamika di sisi samping ya untuk fairingnya. Sementara untuk Diogo Moreira ini dia mencoba RC213V yang, dipakai sama tim pabrikan kayak waktu kemarin Luca Marini dan juga Juan Mir di tahun 2025 gitu. Nah makanya Diogo Moreira juga ini kan dari Moto2 ke MotoGP dan tentunya dia juga masih, beradaptasi gitu ya untuk mengendarai motor, MotoGP makanya dia berada di posisi 21.
Oke, terakhir ini Yamaha ya. Yamaha ada Fabio Quartararo, ada Alex Rins, ada Jack Miller, kemudian juga ada Toprak Razgatlioglu yang debut ya untuk pakai Yamaha V4 di Valencia Test. Ini semuanya ya dari pembalap Yamaha itu pakai Yamaha V4. Ternyata tapi Yamaha V4-nya ini yang dikasih sama Yamaha ya, ini belum powernya 100% dipakai sama para pembalap Yamaha. Makanya tes ini tuh juga masih kurang speed-nya. Dan Yamaha ini masih akan tes di Valencia, lanjutan ya, tanggal 19 November 2025 dan akan mencoba sasis, kemudian juga, set aero yang dicoba sama Fabio Quartararo dan kawan-kawan. Untuk impresinya, Fabio Quartararo sendiri, dia bilang ini belum bisa ngomong apakah dia happy atau enggak pakai setelah ngetes ya Yamaha V4. Karena menurut dari Fabio Quartararo kayak terlalu dini gitu ya untuk, ngomong gitu apakah komentarnya oke atau enggak pakai Yamaha V4 gitu. Tapi yang jelas menurut dari Quartararo, ini dia mengkonfirmasi bahwa mereka tuh masih mencari best setup ya ataupun setup dasar dari Yamaha V4 ini. Oke, itu dia highlight-nya dulu untuk seputar, tes Valencia 2026. Tadi udah ada Ducati sampai ke Yamaha V4 gitu ya. Tapi kalau untuk, Toprak Razgatlioglu ya, tadi ada dari petinggi Yamaha atau bos Yamaha yang memang mengapresiasi dari Toprak Razgatlioglu ini, dia bilang dia tuh pinter banget, cepet banget untuk beradaptasi ya, beradaptasi pada motor Yamaha ataupun motor MotoGP. Karena ketika udah dikasih tahu nih, kalau motor MotoGP itu kalau ngerem itu jangan terlalu keras gitu, lembut-lembut aja gitu. Nah, sampai akhirnya Toprak ini bisa untuk mengubah gaya balapnya dan ya lumayan ya kalau misalkan kita lihat berada di posisi ke-18 ya untuk Toprak gitu. Dan ya nanti kita lihat aja bagaimana perkembangan dari, setiap pabrikan gitu ya untuk pengembangan mereka di motor untuk 2026. Tentunya selain di tes Valencia ini mereka akan tes di Sepang ya, nanti di Februari 2026. Segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. Nanti mungkin kita akan lebih dalam lagi untuk analisis setiap, hasil tes dari masing-masing pabrikan, itu bersama dengan Albi ya di podcast After Race. Jadi segitu dulu semuanya, bye-bye.